He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, wow. Anak Nuha, Baik hadir. kita itu Sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali dengarkan Dapat Elohim. Saya memberikan judul Dapat Elohim kita kali ini yaitu depresi, seperti yang sudah saya sharekan kepada saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, depresi itu adalah gangguan suasana hati atau mood, ya. Makanya kadang kalau hatinya lagi nggak nyaman kan bilang, wah saya lagi nggak mood nih, saya lagi kurang mood nih, artinya gitu ya. Suasana gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan bisa sedih, bisa perasaan rasa tidak peduli, takut dan sebagainya. Nah, semua orang pasti pernah merasakan sedih, murung dan sebagainya. Seseorang bisa dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedihnya nggak putus-putus, ya. Terus putus harapannya, sudah nggak ada harapan, artinya putus asa. Kemudian merasa sudah tidak berharga lagi. Nah, ini bisa orang menyebabkan depresi. Nah, semua orang bisa mengalaminya, saudara. Dalam tekanan-tekanan tertentu orang bisa mengalaminya. Depresi yang dibiarkan berlanjut dan tidak mendapat penanganan bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, bisa gangguan hubungan sosial hingga munculnya keinginan bunuh diri. Jadi kalau orang yang depresinya wis tinggi dan tidak dibantu atau ditolong, cepat ditolong, orang makanya bisa bunuh diri. Kalau orang, lu kenapa dia bunuh diri? Karena dia depresi sudah lama. Nah, kenapa? Karena tidak ada penanganan. Nah, depresi adalah kondisi yang umum, wis umum di mana-mana itu bisa terjadi, yang mempengaruhi bisa jutaan orang, saudara. Jadi nggak cuma 1-2 orang, tapi bisa jutaan orang mengalami, saudara. Itu bisa orang kaya. Bisa nggak orang kaya depresi? Bisa saja. Orang pintar. Bisa nggak orang pintar depresi? Makanya ada orang yang bilang, wah dia itu sangat cerdas, tapi sekarang dia depresi. Loh, wong cerdas kok bisa depresi? Jadi depresi bisa dialami oleh siapapun. Bisa pejabat. Contoh nih, wah besok pas pemilihan umum, wah saya pengen nyalak atau apapun. Nah, begitu sudah ikut daftar nggak jadi, bisa nggak depresi? Bisa jadi, saudara. Bisa jadi orang depresi, saudara. Bisa juga orang miskin yang karena tekanan hidup yang sangat berat, susah, saudara. Terus terjadi kesenjangan sosial sehingga orang bisa depresi. Bisa juga orang depresi karena sakit yang lama banget tidak sembuh-sembuh, sehingga orang stres, akhirnya jadinya depresi. Saudara, bisa seperti itu terjadi, saudara. Nah, orang-orang yang menderita depresi biasanya mengalami perasaan sedih. Wes, rasanya sedih. Kok rasanya aku tuh nggak berguna, hidup itu merasa saya itu nggak berguna. Bisa juga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, marah, gampang emosi. Orang yang depresi itu bisa gampang emosi. Kemudian mudah putus asa. Jadi kalau sudah apa-apa, wis putus asa, saudara. Mending bunuh diri aja deh, dah selesai. Bisa karena kelelahan juga, saudara, bisa terjadi akhirnya terus cepat capek, kelelahan yang sangat dalam. Dan juga banyak memakai kejadiannya dan gejalanya. Nah, mereka merasa biasanya nggak berguna, makanya cenderung pengennya orang depresi itu bunuh diri. Wis tidak punya rasa sayang dengan tubuhnya dan lain-lain, saudara. Nah, depresi itu sering juga dipicukan kejadian-kejadian tertentu. Misalnya contohnya orang di PHK, ya enggak? Wah, kerja posisinya bagus, tahu-tahu perusahaannya bangkrut, terus nggak punya kerjaan, akhirnya di PHK. Sedangkan posisinya yang gajinya tadinya mungkin bisa puluhan juta, ratusan juta, terus nol, nggak ada penghasilan. Nah, ini bisa jadi orang langsung akhirnya bisa menjadi depresi karena yaitu pekerjaan. Bisa juga depresi karena kematian orang yang dikasih. Saking cintanya sama suaminya, sama anaknya, sama istrinya, atau keluarganya, atau orang tuanya, begitu ditinggal misalnya mendadak, orang bisa kena karena depresi, saudara.
Kemudian bisa juga karena perceraian, pisah. Saudara, suami istri pisah, anaknya depresi. Itu bisa terjadi juga, saudara. Bisa juga karena masalah psikologis, banyak hal. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, terjadi bisa banyak hal orang depresi itu. Ya bisa jadi karena tadi saya bilang karena sakit tadi bisa, wah sakitnya nggak sembuh-sembuh, akhirnya stres. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Sedangkan orang lain sakit sebentar sembuh. Nah akhirnya dia mulai stres, saudara. Nah kalau penanganannya tidak tepat dan orangnya begitu mengalami tekanan-tekanan itu tidak mendekat kepada Tuhan, itu berisiko. Artinya harus ada orang-orang yang bisa menanganinya dengan baik. Ada orang-orang yang bisa mensupport dengan baik. Di kitab suci ada beberapa orang yang menghadapi masalah yang sangat berat. Seandainya itu terjadi di dunia zaman sekarang, bisa saja orang itu mengalami depresi. Tetapi kitab suci mencatat bahwa orang-orang ini menjadi orang-orang yang ternyata lebih tangguh dari sebelumnya, menjadi kuat lebih dari sebelumnya. Yang pertama saya beri contoh adalah Daud, saudara. Daud itu kenapa kok dia bisa saja kalau tidak cepat menangani, ibaratnya tidak mengalami pergumulan yang lebih dekat dengan Elohim, bisa masalahnya muncul dan dia bisa depresi, saudara. Buktinya apa? Karena Daud itu karena menghadapi begitu banyak musuh. Salah satunya musuh yang paling dekat dengan dia adalah Raja Saul. Bayangkan, Raja Saul yang dia kasihi, yang dia hormati, memusuhi dia, saudara. Bagaimana tidak? Sedangkan Raja Saul itu mertuanya. Saudara, bayangkan, ini mertuanya musuhin dia, bahkan bukan hanya memusuhi, tetapi juga mau membunuh, saudara yang dikasih. Kalau kita baca di dalam kitab 1 Samuel, ya saya bacakan di dalam kitab 1 Samuel, pasal yang ke-22. Perhatikan pasal yang ke-22. Ya, saya bacakan buat saudara pasal 22 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Dan Daud datang ke Nob kepada Imam Ahimelek, dan gemetarlah Ahimelek ketika ketemu Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri saja dan tidak ada orang lain bersamamu? Lalu Daud berkata kepada Ahimelek imam itu, Raja telah memerintahkan kepadaku suatu urusan, dan dia berkata, jangan biarkan seorang pun mengetahui suatu urusan itu tentang apa aku mengutus engkau dan apa yang aku katakan kepadamu, dan aku telah menugaskan hamba-hambamu pergi ke suatu tempat. Nah, ini suatu hal. Pertamanya baiknya luar biasa, saudara. Raja Saul sangat dekat dan menghormati Daud sampai apa-apa disuruh. Kenapa? Karena Daud orang yang hebat, bisa mengalahkan Goliat yang orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Kita lompat ke pasal yang ke-22, saudara. Nah, pasal dulu. Kemudian Daud meninggalkan tempat itu, pasal 22 ayat yang ke-1, saudara. Kemudian Daud meninggalkan tempat itu dan melarikan diri ke Gua Adulam dan saudara-saudaranya dan mendengar, serta seluruh kaum keluarga ayahnya. Lalu mereka pergi menjumpai dia di sana. Dan setiap orang dalam kesusahan, dan setiap orang yang mempunyai utang, dan setiap orang yang pahit hati berkumpul kepadanya, dan dia menjadi pemimpin atas mereka. Dan kira-kira 400 orang bersama dengan dia. Nah, apa enggak tambah lagi? Wis diuber-uber, dikejar mau dibunuh, ngumpet pun ketemunya orang susah semua. Biasanya orang kalau lagi punya masalah itu lebih sensitif, betul enggak? Jangankan orang punya masalah, orang lapar saja itu bisa sensitif, betul nggak? Yang ada nggak yang kayak gitu? Ada. Jadi kalau begitu sudah lapar perutnya, gampang emosi, gampang marah, saudara. Lah apalagi ini punya masalah yang berat, diuber-uber, saudara. Sudah begitu pas ngumpet, ngungsi, ketemunya orang susah semua, apalagi tambah tekanan ini. Coba. Saudara yang dikasih, kalau seandainya gini, aduh Pak, tolong Pak, saya curhatin saya ini loh Pak, dikejar-kejar utang, banyak toh Pak, tolong bagaimana solusinya? Terus kemudian Daud jawab ngomong, emang yang punya masalah kamu sendiri, aku juga lagi pusing nih, aku dikejar-kejar Saul mau dibunuh, betul gak saudara? Lupa ada lagi, baru satu yang datang lagi, aduh Daud tolong saya nih, kenapa? Aku kepahitan sama orang itu. Terus Daud ngomong lagi,
Emang saya nggak kepahitan? Saya juga kepahitan. Saya ditinggal, saya dikejar-kejar, dimusuhin sama mertua saya sendiri. Coba saudara, apa nggak tekanannya tambah menjadi hebat, saudara? Kemudian saudara yang dikasih pasal 24 ya. 24 ayat 1 dan 2. Ini pasal 21, 22 dan 24 ayat 1 dan 2. Dan terjadilah ketika Saul kembali dari mengejar orang-orang Filistin, mereka memberitahukan dia dan berkata, ketahuilah Daud berada di padang gurun En-Gedi. Dan Saul membawa 3.000 orang pilihan dari seluruh bangsa Israel dan pergi mencari Daud serta orang-orangnya di depan batu cadas kambing liar. Nah, bayangkan, wis ketemulah melarikan diri, berjumpanya dengan orang-orang yang susah semua, punya masalah semua. Terus kemudian mendengar berita dikejar oleh Saul dengan 3.000 pasukan. Bayangkan, dikejar 10 orang aja, dikejar debt collector aja udah stres. Ini dikejar 3.000 orang, saudara. Apa nggak bisa depresi? Bisa saja depresi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang dialami Daud atau Daud, saudara. Kita tahu Daud adalah salah satu tokoh kitab suci yang terbesar. Tapi bisa saja dia bisa mengalami tekanan dan depresi. Saudara, kalau tidak dekat dengan Elohim, saudara, kalau tidak dekat dengan Bapa Yahweh. Oleh sebab itu kita kalau membaca kitab Tehillim, saudara, kitab Mazmur, banyak keluh kesah yang disampaikan Daud kepada Bapa Yahweh. Betul nggak? Artinya kadang dia mengungkapkan sampai perasaan ketakutan. Kadang dia mengungkapkan begitu baiknya Bapa Yahweh. Dia begitu banyak ungkapan yang luar biasa, saudara. Ini yang dialami oleh Daud. Jadi kalau kita baca kitab Tehillim atau kitab Mazmur, kita akan lihat keluhan-keluhannya Daud. Kadang putus asa, kadang punya masalah, dan kadang-kadang memiliki beban berat, kadang tertunduk, kadang terganggu, dan banyak sekali. Bahkan sampai mendekati bahasanya itu kematian, saudara. Seperti itu saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa kitab suci yang ditulis di dalam kitab Tehillim berbeda. Justru dengan situasi seperti itu, pertolongan Bapa Yahweh muncul. Amin. Ternyata di balik setiap masalah, ternyata Bapa Yahweh punya rencana yang luar biasa. Amin. Nah, ini membuat kita sama. Kalau kita menyikapi setiap pergumulan dan masalah itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita, maka akan dibaliknya akan muncul sesuatu yang luar biasa. Kemudian contoh yang kedua, yaitu Iyub. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Iyub bisa mengalami depresi, tekanan yang luar biasa jika dia tidak meyakinkan dirinya bahwa pertolongan Bapa Yahweh itu ajaib. Sampai sempat Iyub ngomong apa, saudara? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Sekarang mataku melihatnya sendiri. Nah, bayangkan, saudara. Lu selama ini berkat yang diberikan Bapa Yahweh apa kurang? Kok sampai dia ngomong hanya dari kata orang saja aku mendengar hebatnya Bapa Yahweh. Padahal dia ditolong. Sampai kalau saya bayangkan sekarang, Iyub ini orang hebat. Kenapa hebat? Karena Bapa Yahweh berani pamer. Bayangkan, yang membanggakan itu Bapa Yahweh sendiri. Dan Bapa Yahweh ngomong sama Satan, "Hei setan, kamu nggak lihat itu hambaku Iyub, orang yang tam itu sebenarnya kalau diterjemahkan bukan hanya saleh tetapi tamim, artinya itu sempurna. Orang yang sempurna, orang yang saleh dan yasar, orang yang jujur. Nggak ada orang di bumi seperti dia." Coba bayangkan, yang bangga itu Bapa Yahweh, saudara. Tetapi kenapa Iyub sampai ngomong, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, sekarang mataku melihat. Saudara, seperti itu, saudara. Nah, Iyub bisa saja mengalami tekanan dan depresi kalau dia tidak cepat-cepat dan mendekatkan kepada Bapa Yahweh. Bayangkan, hanya hitungan hari, saudara, semuanya hilang. Yang tadi dibanggakan luar biasa nggak ada. Apa nggak stres, saudara? Kalau orang stres bisa depresi. Hanya dalam sehari, saudara, Iyub kehilangan semuanya, ya kekayaannya, ya anak-anaknya. Mungkin kalau orang kehilangan kekayaannya, dia itu sudahlah, perusahaanku hilang nggak apa-apa. Yang penting aku bisa ngumpul sama saudaraku. Yang penting aku bisa ngumpul sama anak-anakku. Betul nggak, saudara? Oh, ini Pak, ternaknya habis semuanya. Nggak apa-apa, yang penting anak-anakku selamat. Lah, ini ternaknya habis. Bahkan anaknya 10 loh, saudara. Meninggal semua, bayangkan. Apa enggak
begitu tekanan. Sudah seperti itu ditimpa penyakit yang sangat menjijikkan, saudara. Ini bisa orang depresi, bukan lagi stres, saudara, tapi depresi, tekanan. Kenapa? Karena hanya sehari dia mengalami. Di dalam kitab Iyob, kita baca dulu, saya bacakan Iyob pasal yang ke-1 ayat 13. Perhatikan ya. Saya bacakan buat saudara. Iyob pasal 1. Ya. Iyob pasal yang ke-1 ayatnya 13. Saya bacakan buat saudara. Ya. Demikian saudara. Pada suatu hari ketika anak lelaki dan anak perempuannya sedang makan-makan dan minum anggur di rumah keluarga mereka yang sulung, maka datanglah seorang pesuruh kepada Iyob dan berkata, lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai betina sedang makan di sampingnya. Tetapi datanglah orang-orang Seba menyerang serta merampasnya, dan mereka menghantam para bujang-bujang laki-laki dan dengan mata pedang, dan hanya aku seorang sendirilah yang terluput dan memberitahu secara langsung kepadamu. Sementara hal ini sedang berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api Elohim telah menyambar dari langit dan menyala di antara domba-domba dan para bujang laki-laki, dan telah melahap mereka, dan hanya aku sendirilah yang terluput untuk memberitahu secara langsung kepadamu. Sementara orang itu sedang berbicara, orang lain datang berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan dan menyerbu unta-unta serta membawa pergi, dan mereka menghantam para bujang laki-laki dengan mata pedang, dan hanya aku sendiri yang terluput untuk memberitahu secara langsung kepadamu. Sementara orang itu sedang berbicara, orang lain datang dan berkata, anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Dan tampaklah angin, ada angin besar datang ke arah padang belantara dan menghantam ke tempat penjuru rumah itu. Dan rumah itu menimpa orang-orang muda itu, dan mereka mati. Dan hanya aku sendiri yang terluput untuk memberitahu secara langsung kepadamu. Maka Iyob mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, dan dia menjatuhkan diri dan menyembah. Nah, saudara bayangkan, apa enggak mengerikan, saudara? Satu belum selesai, muncul satu lagi. Satu lagi belum selesai, muncul berita lagi. Satunya belum selesai, sampai yang terakhir anaknya, saudara. Mungkin kalau orang, perusahaanku satu ditipu orang, biasa, masih kuat, saudara. Oh, yang sana tanah saya yang 1 hektar diambil orang, biasa. Tapi begitu anaknya, saudara. Kalau anaknya 10 mati 1, masih 9. Lah ini 10 mati semua, saudara. Bayangkan, apa enggak penderitaan yang luar biasa. Belum ini selesai, dia kena penyakit. Saudara yang dikasih, belum selesai itu, semua keluarga saudara-saudaranya menjauh. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa depresi saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Tetapi kalau kita membaca kisah Iyob, saudara, semuanya Bapak yang dipulihkan. Amin. Tuhan bisa mengembalikan itu dengan luar biasa. Dari Iyob kita bisa belajar bahwa tidak bergantung kepada keadaan. Hidup itu jangan tergantung sama keadaan, tetapi mari kita tergantung kepada Bapa Yahweh. Amin. Bergantung kepada Elohim. Sehingga apa? Kita diberikan kekuatan. Amin. Artinya kalau kita kuat menghadapi, makanya semuanya akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Naomi dan Ruth. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Naomi sama Ruth, ini apa enggak juga orang bisa secara pikiran bisa saja stres dan kemudian depresi, saudara. Kenapa bisa seperti itu terjadi? Bayangkan, Naomi itu pergi ke Moab itu karena di Bethlehem kekeringan, saudara. Dia pergi ke Moab, ibaratnya saya tak merantau. Tetapi justru saat merantau, suaminya meninggal, anaknya meninggal semua, saudara. Lebih susah dari apapun yang dihadapi sebelumnya. Nah, saudara, apa ini enggak terjadi? Kita lihat ya di dalam kitab Ruth. Yuk kita baca dulu di dalam kitab Ruth. Ya, Ruth pasal 1, kita lihat. Ruth pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ya, saya bacakan buat saudara kembali ya. 1 ayat pasal 1 ayat 1 ayat 5. Dan terjadilah masa memerintahnya hakim-hakim bahwa ada kelaparan di negeri itu, dan seorang dari Bethlehem Yehuda
mengembara di padang Moab, dan ia dan istrinya dan kedua anak laki-lakinya. Adapun nama pria itu Elimelek. Perhatikan, yang pergi namanya Elimelek. Elimelek itu dalam bahasa Ibrani artinya Eli itu Elohim, Melek itu raja. Artinya bahwa Tuhan kita itu raja. Lah kalau Tuhannya saja raja, masuk kelaparan aja kabur. Saudara, ini yang terjadi. Kemudian, dan nama istrinya Naomi dan nama kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion. Orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Apalagi nama kampungnya Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Lah kalau seandainya kelaparan lah ya cuma sebentar, namanya aja rumah roti. Masa si toko roti sampai gak ada roti? Kan gitu saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian matilah Elimelek. Dan perhatikan ya, suami Naomi, dan ia tinggal, ia dan kedua anak laki-lakinya, dan mereka mengambil istri bagi mereka wanita-wanita Moab. Nama yang pertama adalah Orpa dan nama yang kedua Rut, dan mereka tinggal di sana sekitar 10 tahun, dan matilah mereka keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Jadi keduanya ikut mati. Bayangkan satu rumah janda semua, baik Naomi, baik Rut dan Orpa, semuanya janda. Apa enggak stres saudara? Ini yang dialami oleh mereka saudara. Rut adalah salah sosok seorang yang bisa saja mengalami depresi. Naomi apalagi saudara, bisa saja ini mengalami masa-masa yang sulit. Wis pergi merantau. Biasanya orang kalau mati di kampung halamannya, orang yang sudah mati jauh saja, jenazahnya bisa dibawa ke kampung halamannya. Karena pengen aku dimakamkan di tempat kelahiranku. Contoh ya adalah Yakub. Begitu dia pergi ke Mitzrayim dan akhirnya berjumpa dengan Yosef, mati dia. Dia katakan apa? Kuburkan aku di tanah leluhurku balik. Yosef dia sampai bernazar ngomong sama orang Israel, seandainya nanti aku mati pun tolong tulang-tulangku dibawa ke tempat pemakaman leluhurku. Ini sampai begitu berharganya tempat tinggal leluhur itu saudara. Nah, apa yang terjadi bagaimana dengan Rut dan juga Naomi saudara? Naomi yang harus begitu kembali dia tinggal seorang bersama Rut dan itu janda semua saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini salah satu contoh yang ketiga. Tetapi Bapa Yahweh rubah semuanya kalau orang cepat mengambil keputusan dekat dengan Elohim. Amin. Contoh yang keempat, yang terakhir, contohnya adalah Kepa. Saudara yang dikasih, Kepa itu bisa saja dia depresi, bisa loh kalau dia tidak cepat mengambil keputusan. Dia bisa stres. Kenapa? Bayangkan pergi kemana-mana selalu bersama dengan Yesua. Bahkan dia termasuk salah satu talmid atau murid yang dikasih oleh Yesua. Saudara kalau membaca kitab suci, baik di dalam kitab Besoras atau dalam kitab Injil, setiap Yesua melakukan banyak mujizat, Kepa selalu ada. Murid yang lain mungkin belum tentu diajak, tetapi baik Kepa, Yakub dan Yohanan selalu ikut. Artinya dia begitu dekatnya dengan Yesua. Sedangkan begitu dia mengikut Yesua dan saat perjamuan terakhir, saudara, Kepa ngomong, sekali-kali aku tidak akan tergunjang, mati pun aku siap hadapi. Ternyata gurunya benar-benar ditangkap, saudara. Bagaimana Kepa yang biasa selalu bersama Yesua, tiba-tiba di Yesua ditangkap, diadili. Kan gak ada pegangan lagi, saudara. Gak ada pegangan lagi. Aduh, ini orang yang saya jadikan panutan siapa? Wes bingung, saudara. Kadang kalau orang terlalu memanjakan, itu bisa seperti itu. Contoh nih, begitu suami itu memanjakan istri, memanjakan anak-anaknya, begitu suaminya dipanggil mendadak, so istrinya bisa stres. Waduh, bingung. Anak yang biasa dimanjakan oleh orang tuanya, begitu bapak mamanya dipanggil Tuhan dulu, bingung dia, karena merasa nggak ada yang dipegang. Makanya harus bagaimana bisa mendekatkan diri dengan Elohim. Nah begitu juga, bayangkan Kepa yang selalu bersama, makan bareng, pergi bareng sama Yesua. Yesua ditangkap dan kemudian diadili, saudara. Bagaimana perasaannya Kepa? Sehingga Kepa begitu terguncang. Wajar, begitu lihat dianiaya dia merasa ketakutan, saudara. Dia merasa ketakutan sampai akhirnya begitu ada orang ketemu, bukankah kamu salah satu dari murid Yesua? Aku nggak kenal. Nah, orang
ciri-ciri orang yang stres, orang yang depresi, ya seperti itu, gampang berubah pendiriannya. Betul gak saudara? Jadi gampang berubah. Pas pertama mah semangatnya 45 saudara. Tapi begitu menghadapi sesuatu nih, orang sudah ciri-cirinya mulai stres. Dia gampang berubah. Kalau peribahasa orang Jawa ngomongnya esok tempe sore esok dele sore kemarin ya, esok dele sore tempe, berubah. Jadi pikirannya gampang berubah saudara yang kasih Tuhan. Nah Kepa sama, wajar kalau ketakutan. Dia begitu ketakutan dan akhirnya stres, pusing, mungkin bingung. Akhirnya dia mengalami, akhirnya menyangkal Yesus. Tetapi begitu kita membaca kitab suci dan Kepa menangis. Cuma di kitab suci ditulisnya menangis, padahal aslinya dia menangis dengan, kalau Israel gambar itu merang-rang, benar sangat menyesalnya luar biasa. Makanya Tuhan tahu isi hati kita. Ternyata mengambil keputusan cepat berbalik kepada Tuhan itu luar biasa. Amin. Jadi jangan justru mengambil keputusan semakin menjauh. Saya beri contoh, orang yang mengambil keputusan semakin menjauh dari Elohim, justru masalahnya semakin besar. Contoh, Yona. Begitu Yona ketakutan menghadapi orang-orang Niniwe, dia pergi beli tiket dan pergi ke Tarsis. Semakin menjauh dari Bapa Yahweh, semakin banyak masalah yang dihadapinya. Betul gak saudara? Dan korbannya bukan hanya Yona, bisa saja satu kapal. Ini semakin menjauh dari Elohim. Orang yang semakin punya masalah dan menjauh dari Tuhan bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita itu hidup harus secara sadar, hidup tidak terpaku dengan situasi dan keadaan. Tetapi bagaimana supaya kita itu melihat keajaiban Bapa Yahweh. Kitab suci sudah mencatat bahwa Elohim tidak mengizinkan kalau kita mengalami masalah itu melebihi kemampuan kita. Di dalam kitab 1 Korintius 10 ayat 13 dikatakan demikian. Sun misayon loba alaichem milfat misayon enosi ragil na eman dua Elohim veloyaniak lachem lahid nasot lamela mikhal techem ela imhani sayon nayakin gam ederek hamot sakedai setuklu lemak la amotbu, yang artinya pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi, artinya yang kamu itu mampu, gitu loh saudara. Dan Elohim itu setia, dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya bersama pencobaan itu dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Amin. Jadi kalau saya terjemahkan dengan bahasa yang sederhana, Tuhan itu tidak mengizinkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Seandainya kamu dicobai itu karena kamu masih mampu. Amin. Karena Tuhan tahu kayak ini masih kuat, masih mampu. Dan kalau engkau diizinkan dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kamu. Amin. Jadi memberikan jalan keluar buat kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Buktinya apa? Kita kembali kepada kitab Tehillim Mazmur pasal 23. Sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, bayangkan loh, sudah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Karena engkau besertaku. Amin. Pasti disertai Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya gada, kuasa dan tongkat itu penuntun kita untuk menuju jalan keluar. Jadi saudara yang dikasih, kita nggak mungkin dibiarkan bergumul sendiri. Kenapa? Karena Tuhan akan membukakan jalan keluar bagi kita. Jadi kalau Pak, tapi saya sudah nggak kuat. Padahal itu masih kuat saudara. Betul nggak? Kalau nggak bunuh diri kan berarti masih kuat. Betul nggak saudara? Nah, kecuali kalau sudah yang nggak bunuh diri itu berarti sudah saking nggak kuatnya. Padahal kalau dia berserah kepada Elohim, pasti dia itu kuat. Memang kalau sudah bunuh diri terus masalahnya selesai, justru timbul masalah baru. Karena sama saja dia melarikan diri dari Elohim. Betul nggak? Begitu sudah bunuh diri kan justru masalah baru. Karena apa yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi saudara. Kalau orang tidak cepat tanggap, bisa saja orang stres. Kalau sudah stres, depresi. Kalau sudah depresi, gila. Dan itu terus dan susah untuk dikembalikan. Kenapa? Karena tidak dekat-dekatan dengan Elohim. Nah, sekalipun depresi itu bukan dosa. Emang depresi dosa? Enggak.
Sekalipun depresi juga dosa, tetapi kita bertanggung jawab terhadap diri, jiwa, tubuh, jiwa, roh kita. Amin. Oleh sebab itu kita harus lebih dekat, karena tubuh, jiwa, roh kita ini yang mengendalikan ya kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu paling hanya memberi masukan, input, saran sesuai daftar Elohim. Oleh sebab itu jangan pernah kita tinggalkan daftar Elohim. Jangan pernah kita menjauh dari kasih Elohim. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Karena berarti kalau kita meninggalkan Tuhan berarti menjauh dari Elohim. Dan itu jauh lebih mengerikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan buat iman kita ini semakin naik, bukan semakin turun. Sehingga saat menghadapi segala sesuatu, kita akan semakin kuat. Situasi-situasi sekarang ini, kalau kita tidak kuat iman, justru membuat kita ini gampang goyah. Betul gak? Wis pekerjaannya lagi dalam kondisi pandemi, yang sakit semakin banyak, yang kena virus banyak, yang dikarantina banyak, saudara. Sudah begitu informasi di dunia media sosial itu menakutkan semua, betul gak saudara? Sehingga kalau orang gak kuat, dia akan mengalami tekanan, dia akan mengalami stres, saudara. Justru kalau kita yang mengenal Bapa Yahweh, kita gak perlu takut. Hidupnya tetap enjoy, amin. Hidupnya tetap asik. Kenapa? Karena saya miliknya Tuhan. Jadi yang penting saya punya pendirian untuk saya teguh di dalam Bapa Yahweh. Tetap saya punya iman yang kokoh di dalam Bapa Yahweh. Nah, hidupnya ikuti sesuai jalurnya Tuhan. Nah, kalau kita ikuti jalurnya Elohim, saudara, ya hidup tetap normal saja. Coba kalau orang yang dengerin berita, kita akan ketakutan. Akhirnya orang hidupnya pasrah, wis ngapain? Terus sebentar lagi Yesua datang, saya tak pasrah saja. Tidak. Justru Yesua katakan kitab suci apa? Yang waktu Yesua datang justru dia melipatkan talenta yang dia lakukan, saudara. Dia kerjakan apa yang dia lakukan, saudara dikasih Tuhan. Justru semua talentanya ditambahkan lagi kepada dia. Amin. Artinya itu bukan hanya pelayanan loh saudara, bukan hanya jiwa, tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, pekerjaan. Saya tetap semangat bekerja, saya tetap dalam rumah tangga. Yang kita hindari, kita jauhi adalah dosa. Amin. Yang berhubungan dengan dosa, yang gampangannya emosi, gampangannya temperamen, gampangannya galak, marah, hilang. Saudara, saya mulai menjadi baik, tetap semakin mengasihi. Amin. Yang biasanya nak ngomong kasar, mulai ngomongnya lembut. Yang biasa ngutuki, mulai memberkati. Yang kadang misalnya mulai sama suaminya, wah ngomongnya rame, mulai sama suaminya jadi baik. Yang suaminya sama istrinya gampang galak, mulai sama istrinya saya. Yang sama anaknya marah-marah, mulai sama anaknya tidak. Nah ini yang hidupnya berubah. Yang dosa dibuang, saudara. Nah hidup itu terbalik seperti itu. Ayat yang terakhir di dalam kitab suci, di dalam kitab Ifrim, ya, Ifrim 13 ayat 15. Oleh dikatakan dalam bahasa Ibrani, laken bekal et nakria betiuko sevak toda la Elohim kelomar peri sefatayim hamorot lismo, yang artinya oleh karena itu marilah kita melalui dia Yeshua HaMashiach senantiasa mempersembahkan korban pujian kepada Elohim, yaitu buah bibir yang mengakui namanya. Amin. Artinya saudara, justru waktu-waktu seperti ini semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya kasih contoh, ciri orang yang dekat dengan Elohim hidupnya berubah. Orang yang dekat dengan Elohim hidupnya berubah. Kalau tadinya dia kasar, pasti dia mulai menjadi orang yang lembut. Kalau tadinya dia mulai suka marah-marah, dia mulai mengasihi. Ini orang yang berjumpa. Itu bukti kalau dia dekat dengan Tuhan justru malah semakin suka mencela, galak, segala macam, berarti dia nggak dekat sama Tuhan. Buktinya siapa saudara? Contoh Sakai. Sakai yang suka memeras uangnya rakyat, suka memeras uangnya rakyat, justru begitu mengenal Yeshua HaMashiach, dia suka memberi. Amin. Tidak pelit lagi saudara. Artinya dia begitu ketemu Kepa yang tadinya temperamen luar biasa, begitu ketemu Yeshua dan berjumpa di Zaman Ruach Kudus, menjadi pelayan Elohim yang luar biasa. Amin.
Nah, artinya saudara, kalau kita mengaku jumpa dengan Tuhan, dekat dengan Elohim, lakukan. Buang depresi, buang stres, tetapi lebih mendekatkan dengan Elohim. Amin. Dengan cara bagaimana? Mempersembahkan korban pujian, artinya diisi dengan puji-pujian kepada Elohim, dan mengakui dengan mulut kita, karena Tuhan gak mungkin pernah meninggalkan kita, selalu bersama-sama dengan Elohim. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh memberkati kita semua. Amin. Kita ke keluarga kita masing-masing.